Hai, perkenalkan nama saya Ika Dediwa Anja Puriana dengan NIM 2215051015. Di sini saya berasal dari kelas PTI 2B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal operasi sistem di dalam VirtualBox. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pada video ini saya akan menginstal Ubuntu 22.04.2 pada VirtualBox. Ubuntu merupakan sistem operasi Linux yang populer dan mudah digunakan. Adapun VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi lainnya. Umpamanya, di dalam laptop kita sudah terinstall sistem operasi Windows, baik itu Windows 10 maupun 11. Dan kita bisa menginstal Linux di dalam operasi Windows tersebut melalui VirtualBox. Oke. Adapun tahap pertama, pastikan kalian sudah menginstal VirtualBox terlebih dahulu. Jika belum, kalian bisa mendownload VirtualBox secara gratis melalui situs resminya. Untuk linknya nanti saya cantumkan pada deskripsi video ini. Selanjutnya, pastikan kalian sudah mendownload file ISO Ubuntu 22.04.2 dari situs Ubuntu. File ISO ini akan digunakan sebagai media instalasi. Oke, untuk selanjutnya mari kita memulai membuat virtual baru di dalam VirtualBox. Klik tombol New untuk memulai. Kemudian berikan nama pada mesin virtual kalian. Misalnya di sini saya ketikkan atau saya beri nama dengan Ubuntu. Adapun kegunaan dari folder yang terdapat pada VirtualBox ini yaitu bertujuan untuk dimana nantinya sistem operasi yang diinstal tersimpan. Untuk saat ini saya menyimpan VirtualBox-nya di D. Untuk selanjutnya, klik ISO image, yaitu untuk memilih sistem operasi yang akan kita install. Di sini saya memilih Ubuntu 22.04.2. Jika sudah, klik open. Oke, untuk tipe silahkan pilih yang Linux dan version pilih Ubuntu yang 64-bit. Untuk selanjutnya pilih next. Terdapat username dan password. Saya biarkan untuk yang default. Di sini passwordnya yaitu Chingmi. Kalian dapat mengubah password sesuai keinginan kalian. Jika sudah, klik next. Selanjutnya, alokasikan jumlah memori yang ingin kalian berikan untuk mesin virtual. Direkomendasikan untuk memberikan setidaknya 2 GB atau lebih, tergantung kapasitas dari RAM komputer kalian. Di sini saya memberikan base memory yaitu
2048 MB atau 2 GB 48 MB. Untuk prosesornya saya taruh di 2. Oke, next. Untuk selanjutnya create virtual hard disk. Di sini saya membiarkan, yaitu defaultnya 2,5 GB, kemudian pilih next, dan jika sudah klik finish. Oke, jika sudah seperti ini, silahkan kalian mengklik start. Di sini sistem akan memeriksa persyaratan untuk memastikan kompatibilitas. Untuk selanjutnya proses instalasi akan dimulai. Untuk selanjutnya Anda akan melihat tampilan instalasi Ubuntu. Untuk memulai proses instalasi, tunggu instalasinya. Pastikan laptop Anda terhubung kepada jaringan untuk memudahkan atau memperlancar proses instalasi. Adapun kelebihan Ubuntu 22.04.2 ini yaitu stabilitas dan keamanan. Ubuntu 22.04.2 merupakan versi LTS atau Long Term Support, yang berarti akan menerima pembaruan keamanan dan perbaikan bug dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini membuatnya menjadi pilihan yang stabil dan aman untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua ada antar muka pengguna yang ramah. Ubuntu menggunakan antar muka pengguna yang intuitif dan ramah untuk pengguna. Dengan tampilan desktop Genome yang sederhana dan bersih, pengguna dapat dengan mudah menjelajahi dan mengakses fitur-fitur sistem operasi. Yang ketiga ada kompatibilitas perangkat dan aplikasi. Ubuntu memiliki dukungan yang baik untuk berbagai perangkat keras dan drive, memungkinkan pengguna untuk menginstal pada berbagai komputer dan laptop. Selain itu, Ubuntu juga mendukung banyak aplikasi populer seperti LibreOffice, Firefox, dan GIMP. Yang keempat yaitu akses ke repositori Ubuntu. Ubuntu menyediakan akses ke repositori yang luas, di mana pengguna dapat mengunduh ribuan aplikasi dan perangkat lunak dengan mudah. Proses penginstalan dan pembaruan perangkat lunak juga menjadi lebih mudah berkat manajer paket apt yang kuat. Selain kelebihan yang telah saya sebutkan tadi, Ubuntu 22.04.2 ini tentunya memiliki kekurangan, yaitu yang pertama ada kurangnya dukungan hardware terbaru. Ubuntu 22.04.2 merupakan versi yang stabil, tetapi mungkin tidak memiliki dukungan penuh untuk perangkat keras terbaru yang dirilis setelah tanggal rilisnya. Jadi, jika Anda menggunakan perangkat keras terbaru, Anda mungkin perlu mencari drive atau pembaruan tambahan. Yang kedua ada keterbatasan dalam game dan aplikasi proprietary. Meskipun Ubuntu telah mengalami peningkatan dalam dukungan game dan aplikasi, masih ada beberapa game dan aplikasi khusus yang tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak tersedia di Ubuntu.
Ini terutama berlaku untuk permainan yang membutuhkan dukungan direct khusus. Kekurangan yang ketiga yaitu membutuhkan pembelajaran awal. Bagi pengguna yang baru menggunakan Linux, menggunakan Ubuntu mungkin membutuhkan waktu untuk mempelajari beberapa konsep baru dan perintah terminal. Meskipun Ubuntu telah mempermudah penggunaan, tetap ada kurva belajar terkait dengan penggunaan sistem operasi yang berbeda. Yang keempat yaitu potensi masalah kompatibilitas. Terkadang, terutama dengan perangkat keras atau RAID yang tidak sepenuhnya didukung, mungkin muncul masalah kompatibilitas atau kesalahan yang perlu diatasi secara manual. Ini mungkin memerlukan tingkat keahlian lebih lanjut atau upaya tambahan untuk menyelesaikannya. Tunggu sampai proses instalasi Ubuntu selesai. Setelah selesai instalasi, Ubuntu akan merestart mesin virtual untuk melanjutkan proses instalasi. Untuk masuk ke sistem operasi Ubuntu ini, silahkan kalian masukkan password yang tadi, yang telah kalian buat sebelumnya. Di sini saya punya password yaitu Ching-mi. Selanjutnya klik enter. Jika sudah, silakan atur konfigurasi pada Ubuntu ini. Saya hanya memilih next karena saya tidak ada mengatur atau men-setting dalam Ubuntu ini. Oke, jika sudah selesai, maka inilah tampilan dari Ubuntu 22.04.2. Jika sudah seperti ini, berarti Anda berhasil menginstal Ubuntu di dalam VirtualBox. Baik, itu tadi tutorial instalasi Ubuntu 22.04.2 pada VirtualBox. Saya harap tutorial ini bisa membantu kita semua dalam mengenal dan menginstal Ubuntu. Terima kasih karena telah menyaksikan video tutorial dari saya ini. Oke, untuk selanjutnya, di sini saya akan menginstal sistem operasi yang kedua, yaitu Windows 8. Windows 8 merupakan versi sistem operasi yang populer dan menawarkan banyak fitur menarik. Langsung saja kita mulai. Pertama, kalian buka VirtualBox dan klik Tool. Kemudian klik New. Kemudian klik Name. Di sini saya mengetik Windows 8. Kemudian pada editor saya biarkan yang default, yaitu saya simpan pada D. Kemudian klik ISO image. Kemudian other. Di sini saya memilih sistem operasi Windows 8. Kemudian klik open. Untuk tipe biarkan pada Microsoft Windows dan version yaitu Windows 8. Kemudian klik next. Di sini terdapat password yang defaultnya yaitu Ching-mi, saya biarkan. Untuk kalian bisa mengganti password tersebut sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kemudian jika sudah, karena tidak bisa di nest, pada hostname wajib dirubah menjadi Windows-8 supaya bisa dibaca oleh sistem.
Selanjutnya klik next. Pada base memory saya berikan 2048 MB atau 2 GB 48 MB. Untuk prosesornya saya atur di 1, kemudian klik next. Untuk pengaturan virtual hard disk saya biarkan yang defaultnya, kemudian klik next dan finish. Jika sudah, klik start dan proses instalasi Windows 8 akan segera dimulai. Adapun kelebihan dari Windows 8 ini yaitu antarmuka Metro yang modern. Windows 8 memperkenalkan antarmuka Metro yang terinspirasi dari desain tampilan modern. Antarmuka ini memberikan pengalaman yang segar dan terorganisir dengan tampilan ubin yang dapat dipersonalisasi. Yang kedua yaitu performa lebih cepat. Windows 8 dirancang untuk memberikan kinerja yang cepat dan responsif. Sistem ini lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan memiliki waktu booting yang lebih singkat dibandingkan dengan versi sebelumnya yaitu Windows 7. Yang ketiga ada integrasi dengan layanan Microsoft. Windows 8 terintegrasi dengan berbagai layanan Microsoft seperti OneDrive untuk penyimpanan awam, akun Microsoft untuk sinkronasi data, dan Microsoft Store untuk mengunduh aplikasi dan perangkat lunak. Yang keempat ada kompatibilitas perangkat yang baik. Windows 8 mendukung berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang kompatibel dengan versi sebelumnya. Ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan perangkat dan aplikasi favorit mereka tanpa masalah. Selain mempunyai kelebihan, tentunya Windows 8 ini mempunyai kekurangan. Yaitu yang pertama ada antarmuka dua mode yang membingungkan. Adopsi Metro pada Windows 8 membuat pengguna mengalami perubahan drastis dalam tampilan dan navigasi. Mode desktop tradisional dan antarmuka Metro kadang membingungkan pengguna, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan versi Windows 7. Yang kedua ada kurangnya dukungan aplikasi desktop. Karena pergeseran fokus ke antarmuka Metro, beberapa pengembangan tidak mengoptimalkan aplikasi mereka untuk tampil di desktop. Hal ini menyebabkan kurangnya pilihan aplikasi desktop yang tersedia pada Windows 8. Yang ketiga yaitu tidak mendukung start menu tradisional. Windows 8 menghilangkan start menu tradisional untuk menggantikan dengan layar mulai atau start screen yang berisi ubin atau tiles. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pengguna yang terbiasa dengan tata letak dan navigasi yang lebih familiar. Yang keempat yaitu tidak didukung dengan pembaruan terbaru. Windows 8 tidak lagi menerima pembaruan utama dari Microsoft. Meskipun masih mendapatkan pembaruan keamanan, pengguna mungkin tidak mendapatkan fitur-fitur terbaru yang tersedia di versi Windows yang lebih baru. Anda akan melihat tampilan instalasi Windows 8 seperti yang tertera pada monitor ini. Biarkan proses instalasi berjalan. Kecepatan proses instalasi ini akan tergantung dari koneksi internet kalian. Oke, jika sudah tampil seperti ini, berarti proses instalasi Windows 8 sudah selesai. Dan Anda bisa menjelajah sistem operasi ini dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia. Jika kalian ingin menampilkan layar Windows 8 ini secara full, silahkan kalian klik device, kemudian insert guest edition CD image. Selanjutnya klik file explore yang terdapat pada VirtualBox yang telah kalian buat atau pada sistem operasi di dalam VirtualBox. Kemudian masuk ke disk PC dan cari VBox Windows Edition.
Kalau kalian menggunakan prosesor Intel, pilih VBOS Windows Edition. Kalau kalian menggunakan AMD, pilih yang berisi tulisan AMD. Jika sudah, tinggal klik next dan next install. Jika sudah, klik install. Terus klik install this software anyway. Jika sudah, klik finish. Windows akan melakukan restarting karena akan menampilkan layar yang baru. Jika sudah, klik view dan full screen mode, kemudian switch. Oke, inilah tampilan layar full dari Windows 8. Di menu start, untuk menampilkan menu apa saja yang ada pada Windows 8. Di menu explore terdapat tampilan yang menyerupai Windows 7, dan kalian bisa mengeksplor file lainnya sesuai dengan keinginan kalian. Oke, sekian tadi tutorial instalasi sistem operasi Ubuntu 22.04.2 dan sistem operasi Windows 8 pada VirtualBox. Saya harap tutorial ini bisa membantu kita semua dalam mengenal proses instalasi sistem operasi pada VirtualBox. Terima kasih karena telah menyaksikan video saya ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan see you next time. Bye bye.